Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syahjuan Negara dengan NIM 101118245. Di sini saya akan menjelaskan materi NLP tentang sentimen analis. Definisi sentimen analisis. Sentimen analisis adalah jenis natural language, yaitu pengolahan kata untuk melacak mood masyarakat tentang produk atau topik tertentu. Analisis sentimen disebut opinion mining. Hal ini menunjukkan bahwa kamu akan menggali emosi apa yang ada di balik setiap kata-kata pelanggan atau masyarakat. Saat ini masyarakat sangat senang mengekspresikan perasaannya melalui platform online seperti media sosial, e-commerce, dan website. Oleh karena itu, sentimen analisis dilakukan di platform-platform tertentu. Salah satu keunggulan dari analisis sentimen adalah menghemat waktu dan tenaga. Kini, analisis sentimen dapat dilakukan secara otomatis. Ada berbagai tools yang telah dilengkapi oleh algoritma khusus untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Adapun penjelasan sentimen analisis yang dikutip dari Monkey-Learn, yaitu sentimen analisis adalah proses memahami dan mengelompokkan emosi, baik itu emosi positif, negatif, dan netral, yang terdapat dalam tulisan dengan menggunakan teknik analisis teks. Kemudian ada tipe-tipe sentimen analisis. Yang pertama ada fine-grained sentiment analysis. Fine-grained sentiment analysis adalah tipe analisis yang memiliki penilaian spesifik. Tipe ini memungkinkan kamu memiliki range penilaian yang lebar. Biasanya, fine-grained sentiment analysis banyak digunakan pada review e-commerce berupa 5 bintang. Bintang 1 menyatakan nilai yang sangat negatif, sedangkan bintang 5 menyatakan nilai yang sangat positif. Kemudian ada emotion detection. Sesuai namanya, tipe analisis sentimen yang satu ini bertujuan untuk mendeteksi emosi, seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan frustasi. Namun, salah satu kelemahan dari emotion detection adalah cara pengekspresian emosi orang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kata parah sebenarnya bermakna negatif. Namun jika seseorang mengatakan makanan ini enak banget, parah, maknanya menjadi positif. Kemudian yang ketiga, aspect-based sentiment analysis. Aspect-based sentiment analysis digunakan untuk mengetahui aspek apa yang mendapatkan penilaian positif, netral, atau negatif dari pelanggan. Misalnya dalam sebuah review produk, ada pelanggan yang memberikan komentar, bahan celana ini halus dan nyaman digunakan. Maka, kamu bisa menyimpulkan bahwa aspek yang mendapatkan penilaian positif dari pelanggan adalah bahan celana tersebut. Kemudian yang keempat adalah multilingual sentiment analysis. Analisis sentimen multilingual ini dimanfaatkan untuk menganalisis kata-kata dalam berbagai bahasa. Namun tipe analisis yang satu ini terbilang cukup sulit karena kamu harus memiliki daftar kata dari berbagai bahasa. Selain itu, kamu harus terus mengupdate daftar tersebut sesuai perkembangan bahasa.
Kemudian terdapat teknik dasar sentimen analisis. Yang pertama di sini ada rule based sentiment analysis. Rule based sentiment analysis biasanya menggunakan kamus kata-kata yang diberikan label sentimen tertentu. Biasanya skor setiap sentimen diberi aturan tertentu guna menghindari adanya kalimat sarkasme atau kalimat lain yang bermakna ganda. Contohnya seperti berikut. Kata sangat baik diberikan skor 0,8. Baik diberi skor 0,5, cukup 0,1, kurang baik diberikan skor minus 0,8. Kemudian yang kedua, machine learning based sentiment analysis. Nah, analisis sentimen ini juga dapat dilakukan menggunakan machine learning. Jika kamu melatih machine learning dengan contoh emosi dalam teks, mesin akan secara otomatis mempelajari cara mendeteksi sentimen tanpa perlu kamu masukkan secara manual. Semakin banyak data yang diolah oleh mesin, maka mesin akan semakin mahir untuk mengetahui sentimen dalam konteks tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis sentimen dalam sentimen analisis. Di antaranya ada sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen netral. Untuk sentimen positif, dengan kata lain, pelanggan memungkinkan untuk menyukai nilai produk yang perusahaan Anda tawarkan. Nada kalimatnya pun biasanya akan lebih mudah terbaca karena rasa kepuasan mendorong pemilihan kata pujian. Secara tidak langsung, kalimat ini juga akan menambahkan nilai produk sehingga mampu mempengaruhi pasar. Maka tidak heran perusahaan biasanya tidak melakukan tindakan yang signifikan karena menganggap permintaan pasar akan bergerak dengan sendirinya. Langkah tindakan lanjut yang tepat umumnya mempertahankan proses atau komponen yang membuat produk dinilai maksimal. Kemudian untuk sentimen negatif, emosi yang ditunjukkan dalam opini ini cenderung akan menurunkan nilai produk, terlebih dengan dukungan media sosial. Efeknya pun akan cepat menyebar yang menyebabkan anggapan negatif di pasaran. Penunjukan sentimen ini tergolong bervariasi. Beberapa orang akan menyatakan dengan gamblang dan sebagian lainnya memilih untuk memformulasikan kalimat. Meskipun dampaknya cukup merugikan, justru reaksi seperti inilah semakin memacu perusahaan untuk melakukan berbagai strategi demi memperbaiki kualitas sekaligus memulihkan citra. Kemudian untuk sentimen netral, bentuk kalimat dari sentimen ini menyiratkan ketidakberpihakan pelanggan pada suatu penilaian. Data reaksi ini juga penting bagi perusahaan sebab netralnya posisi mereka bisa jadi mengisyaratkan ketidaktertarikannya pada manfaat produk setelah digunakan. Maka dari itu, perusahaan baiknya tetap melakukan langkah lanjutan agar mampu mengarahkannya pada sentimen yang positif. Kemudian penggunaan sentimen analisis. Nah, di bagian penggunaan sentimen analisis ini terdapat 5, yaitu social media monitoring, brand monitoring, customer feedback, customer service, dan market research.
Untuk social media monitoring, media sosial menjadi hal yang tidak terpisahkan, baik itu marketing, sales, hingga branding dilakukan melalui jenis media yang satu ini. Tidak hanya itu, publik dan pelanggan juga lekat dengan opini di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sentimen apa yang dibicarakan publik terhadap suatu bisnis. Kamu bisa menilai apakah mereka banyak membicarakan hal positif, negatif, maupun netral tentang suatu brand. Kemudian untuk brand monitoring, brand monitoring merupakan hal yang lebih luas daripada sosial media monitoring. Pasalnya, brand monitoring dilakukan untuk mengetahui sentimen dari opini publik di situs berita, blog, forum diskusi, dan platform lainnya di internet. Dengan demikian, kamu bisa mengetahui pandangan orang tentang brand secara luas. Kemudian untuk customer feedback, jika sosial media dan brand monitoring dilakukan untuk melihat sentimen publik secara luas, tidak dengan customer feedback. Customer feedback bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dari para pelangganmu. Kamu bisa melakukan dengan metode survei dan menganalisisnya dengan teknik sentimen analisis. Kemudian customer service. Analisis sentimen juga dapat digunakan dalam customer service. Kamu bisa menilai apakah pelanggan memiliki sentimen positif, netral, ataupun negatif ketika menghubungi customer service dari bisnismu. Kelima, dan yang terakhir, market research. Hal yang tidak kalah penting dalam suatu bisnis adalah market research atau riset pasar. Kamu bisa memanfaatkan sentimen analisis untuk menilai apa yang sedang disukai dan tidak disukai di pasaran. Kemudian, hasil analisis tersebut dapat kamu gunakan untuk mengambil keputusan dalam bisnismu. Terima kasih. Sekian presentasi materi NLP tentang sentimen analisis. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.